Sore hari Abah terima telepon. Abah Awas terima telepon dari istri Mang Somad. Assalamualaikum Abah. Iya, gimana? Ahmad. Abah Awas manggilnya Ahmad. Ini Abah Ahmad pengen ngobrol sama Abah, pengen ngomong. Sok mana? Cina. Langsung Mang Somad bilang, Abah tekiat Abah, udah nggak kuat Abah. Kata Mang Somad. Kata Abah, ya sudah kalau tidak kuat mah, Jung angkat diantar sama Abah. Gitu. Kata Abah, Jung angkat katanya. Kalau sudah tidak kuat, sudah. Ahmad mah sudah tenang, silakan. Kalau mau sudah tidak kuat, silakan duluan, diantar sama Abah. Mang Somad bilang, Abah mau nunggu Abah saja. Atuh, Abah masih ada manakiban di Jakarta, di Jagat, besok di sini. Enggak, Abah mau nunggu Abah saja. Ya sudah, kalau mau nunggu Abah mah tunggu saja. Matiin. Abah bilang ke saya, Ahmad pengen nungguin Abah. Gitu. Kata Abah ke saya, Han, Ahmad pengen nungguin Abah, suruh Jung berangkat. Nungguin Abah, ya sudah, tunggu aja manakib. Saya ikut waktu itu manakib di Jagat, keliling beberapa kali sampai ingat terakhir itu malam Jumat pagi ke Sirna Rasa. Kata Abah, nanti habis Isrok kita ke Ahmadiyah. Baik Abah. Selesai Isrok di madrasah, setelah itu yuk ke atas. Naik ke atas ke rumahnya Mang Somad. Naik ke atas, sudah sampai ke atas, ketemu Mang Somad nangis itu apa sampai cium tangan. Diem aja Abah tuh. Sudah nih Abah sudah datang, sudah aman bersama la ilaha illallah. Di sini senang, di sana senang. Jung angkat. Sudah ya, baik Abah. Salaman sama Abah. Dah banyak tamu Abah turun. Itu waktu duha. Selesai salat zuhur, salat Jumat, ada suara. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Mang Somad. Gitu. Sudah berangkat Mang Somad, sudah pulang katanya gitu, kata Abah. Ini luar biasa gitu. Dalam dunia thariqah tuh kematian dan kehidupan tuh Masya Allah mudah gitu ya. Di sini senang, di sana senang gitu. Karena sudah aman bersama la ilaha illallah. Sampai Abah bisa nyetop Mang Somad sampai 1 minggu untuk meninggal coba. Karena permintaan dari muridnya gitu. Ini kan luar biasa. Ini kan apa ya, memperingati roh gitu ya. Roh tuh bisa seperti itu ke guru tuh. Satu saat ada nenek-nenek, ceritanya itu udah sekarat ceritanya. Dia masuk rumah sakit sekian bulan, kata dokter pulang ternyata datang saya, Kiai ini gimana doain, sudah 3 hari di rumah, nenek saya nggak meninggal gitu. Terus gimana? Doain sama Kiai gitu. Waduh, saya bilang, gimana kan? Pas saya datang, sudah tidak mendengar, sudah tidak bisa melihat, sudah tidak bisa bicara. Keluarganya sudah yasin berkali-kali siang malam itu, tapi nggak mati-mati gitu. Gitu. Akhirnya saya WA gitu ya ke ajudan Abah gitu. Saya WA gitu. Udah begitu tiba-tiba telepon bunyi. Telepon. Ya Abah, ternyata Abah. Sudah talkin saja, kata Abah. Saya ngeyel ngomong, ya Abah tapi nggak denger Abah. Atuh talkinan lain jasad roh, kata Abah. Gitu, kaget saya langsung, kenceng Abah ngomong. Baik Abah gitu. Langsung, sudah talkin katanya. Lalu saya datang, nenek itu merem matanya. Diajak ngomong nggak bisa, emang nggak denger, tapi nggak mati-mati. Gitu, saya langsung datang. Karena disuruh Abah kan, yang ditalkin adalah roh. Saya bilang, Nek, saya dipinjam lisan oleh namanya Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Maslul. Saya bilang, saya bicara sama roh nenek. Saya bilang, gitu. Kata guru saya bukan jasad, roh gitu. Nah, saya yakin nenek dengar saya, roh nenek dengar saya bilang. Langsung, yuk ikutin Nek ya. Di situ yang pada yasin ikuti juga ya, saya bilang gitu. Karena belum talkin juga. Akhirnya ngikutin tuh. Ditalkinlah si roh nenek itu. Langsung ditalkin segala macam. Terakhir saya bilang,
Nek, roh nenek, saya bilang, sekarang sudah tenang bersama la ilaha illallah. Mau hidup silahkan, mati juga boleh. Gitu. Gak tahu tiba-tiba sugestinya begitu terakhir tuh. Pembunuhan. Nenek sudah tenang gitu. Tinggal milih mau hidup kembali, silakan buka mata, tenang bersama la ilaha illallah. Kalau sudah memang mau meninggal, ya sudah meninggal saja, tenang gitu. Begitu terakhir tuh. Sudah ya, saya bilang. Assalamualaikum, saya pergi gitu. Itu Bapak Ibu, Masya Allah. Tidak sampai 1 jam. Ada WA masuk. Assalamualaikum Kiai, terima kasih. Alhamdulillah nenek saya meninggal. Terima kasih, alhamdulillah nenek saya meninggal. Bayangkan coba. Kok bisa gitu ya, orang meninggal yang lain berduka cita, dia seneng. Warisan. Dapat warisan. Gitu dia. Alhamdulillah katanya. Karena dia berhari-hari bermalam-malam bingung, kasih makan nggak bisa, ngejagain segala macam kan ganggu gitu. Maka meninggal lebih baik gitu kan. Maka dia bilang ketika meninggal alhamdulillah. Jadi di sini kalau dia meninggal alhamdulillah, syaratnya sudah talqin gitu. Kalau belum talqin ya tadi berduka cita gitu. Maka ya Allah, betul ya. Jadi seperti main-main gitu ya. Tapi memang Masya Allah kita bersuka cita. Makanya kata Abaos, kita mah kalau dia meninggal bersuka cita, ikut bersuka cita gitu. Kenapa? Roh kita sudah aman bersama la ilaha illallah. Tapi yang belum talqin berduka cita. Karena apa? Tadi kata Abah, yang ditalqin adalah rohnya, bukan fisik gitu. Jadi ketika kita, makanya kita mewakilkan talqin kepada leluhur kita. Nah di Sya'ban ini kita bisa badal talqin, nenek, kakek, buyut sampai ke sana itu talqin semua aja gitu. Badal lagi, badal lagi, badal lagi. Memperingati hari leluhur gitu, Sya'ban, ruah gitu. Karena yang ditalqin roh, kata Abah. Abah pernah mengatakan, kenapa roh perlu ditalqin? Agar rohnya tidak bingung. Kenapa dia nggak mati-mati? Bingung, ya kan? Mau pulang kemana gitu? Iya. Mau hidup sudah tidak bisa, fisik udah lemah. Mau mati juga kemana roh ini pulang gitu? Makanya kata Abah, ainal mafar gitu. Mau lari kemana? Maka ketika ditalqin, yaitu bersama la ilaha illallah, sudah tenang. Maka kata Abah, ditalqin roh agar roh tidak bingung. Dan yang ketiga kata Abah, agar tidak ketemu sekarat gitu. Iya, kenapa dia sekarat? Karena tidak talqin. Dengan talqin itulah banyak murid-murid Abah meninggal dengan indah. Tidak ketemu sekarat. Dan indah pada masa akhir kata Abah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada masa setelah barzah, selesai kiamat, di situ semua harta, jabatan, ilmu semua tiada manfaat, anak keturunan. Kecuali apa? Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan kolbu yang salim. Apa itu kolbu yang salim? Ini. Selalu bersama Allah, ruhnya tenang, rohnya gitu. Kan ini kan roh semua nih yang hadir. Para arwah kan? Kalau nggak ada roh kita nggak bisa datang ke sini gitu. Nah maka Sya'ban ini adalah peringatan hari roh. Jadi ini penting, kata Abah, bukan main-main, kata Abah. Abah berkali-kali, bukan main-main gitu. Karena kita nggak tahu. Ya tadi, pisahnya kontrakan kita ini kapan kita nggak tahu. Ada orang yang 80 tahun, 90 tahun nggak meninggal-meninggal, 20 tahun meninggal. Rohnya habis. Kenapa kita masih ada di sini? Karena belum habis masa kontrakannya. Kita nggak tahu keluar dari madrasah ini. Di situ, kamu udah habis kontrakannya, pulang. Bagi yang belum talqin di tempat ini, jangan coba-coba tinggalkan tempat ini sebelum talqin. Siapa tahu di depan sana ada yang nagih, kontrakanmu habis, pulang. Jadi talqin ya, penting sekali talqin itu. Karena roh ini luar biasa, akan abadi. Kita fisik punya jatah gitu ya. Perasaan kemarin masih muda gitu ya.
masih usia ABG, sekarang sudah aki 2, nini 2, aki-aki, nini gitu. Nggak kerasa gitu. Kita sudah banyak belajar dari orang-orang terdahulu yang duduk di sini bergantian. Yang kemarin mungkin yang sekarang sudah tidak ada. Dan hari ini semua kita berganti nanti di 2030, 2040 berganti gitu. Artinya kematian itu ada, perpisahan antara roh dan fisik itu ada gitu. Nabi Muhammad saja berpisah dengan fisiknya kan, Abah Anom saja, Abah Sepuh saja, apalagi kita. Tapi mereka adalah orang-orang yang selamat, yang berhasil sebagai hamba Allah. Kenapa? Karena kalbunya sudah bersama la ilaha illallah. Maka ibu bapak sekalian, penting sekali talqin ini. Bahkan Abah berkali-kali kemarin di Semarang, pentingnya talqin gitu ya. Penting. Saya punya sahabat di Malaysia ceritanya itu. Dia sudah karena dia mantan narkoba, dia habis semua. Sampai divonis ini sudah tinggal menunggu. Dia untuk mengedipkan matanya saja itu tidak bisa. Mengedipkan karena ada kromosom yang harus sekian, dia nggak bisa gitu. Cara medis saya nggak paham. Sampai tidak bisa gitu. Semua tangan apa semua tidak bisa, dicabut semua. Dan ketika itu karena dia sudah talqin, saya hanya bilang, Bang, saya bilang, abang hari ini sudah tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Abang hanya punya roh, hanya punya kalbu. Kenapa? Ya situlah manfaatkan. Abang udah nggak dengar. Coba sebutkan terus nama Allah di dalam kalbu abang yang diajarkan oleh Syekh Mursyid, saya bilang. Detakan terus, detakan terus, detakan terus. Beberapa detik, berapa bulan, minggu. Terus jadi stimulus itu. Bener-bener nggak meninggal, nggak hidup. Tapi karena dia tenang dan memang ketentuan Allah, dia pun akhirnya meneteskan air mata, menggerakkan tangannya, sampai akhirnya sampai sekarang hidup. Sampai hari ini. Padahal 10 tahun yang lalu kejadiannya, masih hidup. Jadi kata Abah, zikir khofi ini ya tadi bisa membuat orang cepat mati atau hidup. Tinggal pilih gitu. Sadis gitu ya. Kayak tadi kan, saya waktu itu langsung bilang, ya Allah, takut-takut nanti orang gara-gara saya datang malah dia mati gitu ya. Jadi hati-hati kalau ada yang sekarat, jangan datangkan wakil talqin, bahaya. Gitu. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dengan zikirnya. Mudah-mudahan kita semua yang belum talqin, suami kita, anak kita, istri kita, talqin saja. Kata Abah, sebarkan saja. Karena apa? Karena nanti bermanfaat. Saya banyak sekali menemukan murid-murid Abah yang ditalkinya itu 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, baru sadarnya ketika setahun kemudian. Ketika dia punya masalah, dia pelarian gitu. Maka dalam psikologi, ilmu psikologi ini kejiwaan, kenapa anak-anak diberikan pendidikan agama, diberikan pendidikan sejak dini, dia talqin, tidak apa-apa. Nanti dia mengalami sisi kegentingan, di mana dia putus cinta, di mana dia mengalami frustasi, dia mengalami kehidupan, dia akan ingat. Tapi kalau tontonan dia adalah tontonan yang bukan agama, bukan talqin zikir, ini bahaya. Kenapa banyak orang yang bunuh diri, anak-anak muda? Karena ketika dia melihat di TV kejadian bunuh diri. Kenapa? Karena putus cinta. Caranya adalah jalan, lari, lompat jembatan, bunuh diri. Seolah-olah hari itu tidak ada masalah. Anak kita melihat tutorial bagaimana kejadian di TKP tentang bunuh diri dan lain-lain. Ternyata itu masuk database di alam bawah sadar, diprogram oleh yang dia lihat, dia baca. 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, dia pacaran. Ini contoh. Tiba-tiba putus. Apa yang muncul referensinya? Tutorial cara cepat bunuh diri ketika diputusin pacarnya. Gitu. Akhirnya apa? Dia otomatis menjadi referensi. Dia langsung apa? Karena waktu itu saya melihat tutorial itu, cara cepat bunuh diri karena apa? Putus cinta. Dan hari ini saya putus cinta, maka saya akan melakukan hal yang sama, lari ke jembatan dan bunuh diri. Nah ini hati-hati, banyak kejadian. Nah makanya anak-anak kita sejak dini talqin. Kenapa? Ketika nanti dia mengalami masalah ekonomi, masalah kehidupan, masalah rumah tangga, dia punya referensi. Oh ternyata kita punya zikir. Zikir ini yang merubah.
merubah orang menjadi database. Makanya ibu bapak ingat, mumpung gitu ya, masih ada gitu, ajak talqin anak-anak kita, perbanyak gitu. Pokoknya talqin aja. Nanti Allah yang merubah kalbunya untuk mengamalkan. Karena apa? Zikir ini merubah orang menjadi baik, berakhlak menjadi baik. Di Tegal ada kejadian, namanya Mas Dakot. Saya pernah cerita. Preman, dia tukang mabuk, main perempuan. Dia cerita kepada saya bilang, Mas boleh nggak kalau satu saat saya cerita, saya ceramah? Boleh Mas Subhan katanya. Ini kesaksian. Pokoknya semua kemaksiatan di Tegal itu dia pernah lakukan. Tapi hebatnya ada satu kelebihan dari Dakot. Apa? Dia percaya dengan dukun. Iya. Akhirnya dimanfaatkan oleh murid Abah. Ini orang kayaknya harus diajak ke dukun katanya. Dukunnya di mana? Di Jawa Barat, Tasikmalaya katanya. Langsung bilang, Kot, saya punya guru. Guru mana? Dukun sakti katanya. Dia bilang, masih ada dukun sakti di sini. Saya udah keliling Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur katanya. Ada. Ayolah datang ke sana. Bener sakti, bener katanya. Langsung si Dakot sama Ikhwan murid Abah diajak ke sana. Nyampe di sana, apa? Mobil di parkiran. Dakot nanya, lu yang bener. Katanya rumah dukun. Ini ada masjid, kata dia. Kata temennya bilang, tenang aja, itu masjid sebelahnya, itulah rumah dukun. Nah akhirnya dia nggak mau tetap, udahlah kamu ketemu dulu aja, nanti kasih tahu saya katanya. Akhirnya Mas Dakot nih nunggu di mobil. Akhirnya Ikhwan ini terpaksa ketemu Abah, salaman sama Abah. Abah nanya, sama siapa datang? Sama teman Abah. Di mana temannya? Di mobil Abah. Suruh ke sini, Abah mau ketemu. Datang itu temannya tuh, buka pintu. Kot, kamu ditanyain sama siapa? Sama dukun. Loh, kok dia tahu kamu cerita? Saya tidak cerita, tiba-tiba dia bilang temenmu yang di mobil diajak ke sini. Wah, sakti betul dia katanya. Nah, singkat cerita, Dakot pun akhirnya terpaksa dia masuk mau ke madrasah. Tapi dia berhenti lagi. Ini masjid. Tenang, itu masjid sebelahnya, rumah dukun. Selesai itu, akhirnya dia masuk ketemu Abah, salaman sama Abah, langsung dipegang, langsung ditalqin zikir la ilallah dan dimasukkan kalbunya dengan nama Allah. Langsung kerak, langsung selesai. Udah selesai, kata Abah, jum pulang. Pulang ke Tegal. Apa yang terjadi? Biasa lagi di Tegal, bermaksiat, main perempuan, mabuk. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, tetap sama. Pada satu titik di mana dia jenuh dengan maksiat. Wah, enak banget kalau kita jenuh maksiat ya. Kata Dakot, saya lagi enak-enaknya itu sama perempuan, lemes, gak nafsu. Mabuk katanya, biasanya 2-3 krat udah mabuk. Ini 1 krat nggak mabuk-mabuk. Kebayang gitu, harusnya mabuk nggak mabuk. Dia mengalami masa di mana malas bermaksiat. Malas perempuan, malas judi, malas malak, malas malak orang, coba. Malas semuanya, dinetralkan oleh Allah. Ketika semakin dinetralkan, dia bingung. Saya udah malas bermaksiat, saya malas malakin orang, judi, yang ada dia netral. Seiring dia netral, muncul di situ ada suara Abah tentang ini. Duk, dia bergemuruh, langsung dia bingung. Ini kenapa ada suara itu? Allah, gitu. Akhirnya terngiang-ngiang, disitulah dia bertobat dan dia langsung cari temennya. Itu dukun tadi ngajarin apa kok saya sampai sekarang terngiang-ngiang kalimat Allah. Dan akhirnya dia pun sholat, diajarkan dan dia berzikir, dan ketika dia berzikir sampai berjam-jam, sampai dia nangis di situ. Padahal sebelumnya dinasihatin kiai, ulama, segala macam, dia nggak pernah menangis. Tapi di situ dia berzikir, dia nangis bercucuran air mata. Dan dia pun akhirnya, yuk antar lagi saya ke dukun kamu itu. Datang lagi ke dukun, ke Abah gitu. Akhirnya singkat cerita, beliau pun sampai hari ini menjadi orang baik. Nah inilah kalimat la ilaha illallah, talqin zikir yang dalam qalbu ini, biarlah merubah anak-anak kita menjadi baik. Hidayah, taufik, karomah, barokah guru untuknya gitu. Nah jadi
Kita bisa capek-capek datang ke psikolog, datang kemana-kemana, talkin anak-anak kita biar kalimat la ilaha illallah yang merubahnya pada saatnya, pada masanya. Alhamdulillah. Semoga kita istiqomah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.